Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama dengan saya, Pendeta Samuel Roberto Lintang, Pendeta Jemaat Bethesda Marau, Bajem Eklesia Singkup. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saat ini kami akan merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami, serta firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Bilangan pasal 27. Ayat pertama hingga yang kelima yang menyatakan, anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye berasal dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mereka mendekat lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer, di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan, dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya? Hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, masih adakah dalam persekutuan mengalami perlakuan yang tidak setara? Tentunya masih banyak persoalan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara yang kita sering lihat dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan seharusnya gereja pun menjadi rumah persekutuan yang berdampak menyuarakan kasih dan juga keadilan Allah di dalam hidup ini. Contoh perlakuan yang sering terjadi yang kita lihat, kita tidak dihargai karena latar belakang yang berbeda. Ada perbedaan ekonomi di dalamnya, dan juga mungkin ada jabatan-jabatan yang mungkin kita merasa bahwa ada perbedaan-perbedaan. Persoalan-persoalan lainnya juga dalam persekutuan biasanya suara kita tidak didengar. Bahkan pendapat orang lain yang mungkin lebih sering didengar. Apalagi hal melayani, hanya orang-orang itu saja. Dan tidak ada kesempatan bagi orang lain ataupun kita yang sedang mengalami seperti itu. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bacaan pagi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak perempuan Selafehat menunjukkan keberanian, menyuarakan kepada Musa untuk mendapatkan hak mereka, supaya mereka mendapatkan berkat. Dalam tradisi Yahudi, suara perempuan itu selalu diabaikan. Ya. Secara hukum pun mereka tidak sama dengan para laki-laki. Artinya, peran mereka adalah bagian dari rancangan Tuhan. Supaya kita belajar dalam persekutuan juga harus ada keberanian seperti para perempuan-perempuan ini.
Walaupun suara mereka terabaikan, tetapi mereka boleh berani mengambil langkah yang luar biasa. Mereka ngomong kepada Musa untuk mendapatkan berkat walaupun mereka adalah perempuan. Secara tidak langsung mereka menyadari bahwa suara mereka pun terabaikan. Tetapi itulah iman dan tindakan. Janji Tuhan menggerakkan tindakan mereka. Allah pun bekerja pada orang-orang yang sungguh-sungguh berani. Oleh karena itu, Tuhan memang berjanji memberikan berkat. Tetapi berkat itu bukan ditunggu, melainkan dikejar dalam tindakan secara proaktif. Itulah yang ditunjukkan oleh para perempuan-perempuan ini. Kemudian hal yang menarik lainnya bahwa para perempuan-perempuan ini berani bersuara bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan kaumnya. Mereka bersuara, mereka mengambil sikap, melainkan ini adalah sebagai tingkat secara komunal. Artinya ketidakadilan pada saat itu bukan hanya pada keluarga mereka, ternyata juga mungkin secara komunal. Oleh karena itu masalah ini juga sangat memengaruhi seluruh komunitas, dan Musa sebagai pemimpin pada saat itu, dia membijaki persoalan ini. Sebab dia pun akhirnya membicarakan ini kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, maka pagi ini pun kita belajar dan merenungkan bahwa jangan takut menyatakan keadilan. Jika harus berani, maka bersuaralah. Ketika kita menemukan perlakuan-perlakuan yang tidak setara di dalam lingkungan kita, jangan kita diam dan bungkam. Apalagi di dalam persekutuan. Persekutuan yang hidup adalah persekutuan yang saling melengkapi, yang saling bergandengan tangan, yang proaktif dan berani. Oleh karena itu, sahabat GPIB ini diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas, bahkan ketika hari ini adalah hari ibadah kita kepada Tuhan, marilah kita punya komitmen untuk menjadi mitra Allah. Sebab berani menantang ketidakadilan berarti kita dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, nyatakanlah kasih bagi sesamamu. Nyatakanlah kasih bagi keluargamu. Nyatakanlah bagi orang-orang yang engkau jumpai pada saat ini. Sebab jangan pernah kita diam, tetapi kita harus berani menyatakan keadilan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman ini mengingatkan kembali kepada kami. Banyak ketidakadilan yang kami sering lihat dan kami jumpai. Banyak suara-suara yang terabaikan, bahkan juga di dalam persekutuan gereja. Kami mau melayani Tuhan, tetapi terkadang kami terhambat dengan orang-orang atau bahkan kami yang menjadi perilaku-perilaku yang tidak adil bagi orang-orang di sana. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk menjadi mitra Allah yang menyatakan kasih bagi persekutuan kami. Kami mau bergandengan tangan satu dengan yang lain, membangun gereja kami, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhanlah yang boleh memberkati. Ataupun kami akan mempersiapkan diri dalam peribadahan hari Minggu. Tuhan jugalah yang boleh memberkati kami. Ya Tuhan, kami mohon juga penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam gumul juang kami. Bersama dengan keluarga kami. Pekerjaan kami juga kami mau hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga dalam rencana dan rancangan kami. Yang kami harapkan dan kami gumuli. Apa yang kami doakan dan apa yang kami pohonkan, kami percaya Tuhanlah yang boleh mendengar setiap doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami pun tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Inilah doa dan sembah kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Shalom.